Di depan kastil yang tapak suram, berdirilah orang-orang tengah menyaksikan sesuatu dalam kebisuan. Mereka menengadah menatap keempat manusia yang berada di tempat yang sama namun berbeda-beda keadaan. Ada juri, algojo, dan si terhukum. Si juri, yang merupakan kakek tua, mengumumkan sebuah keputusan bahwa tindakan inkuisisi akan dilakukan kepada dia yang telah mengadakan perjanjian dengan iblis. Tersangka akan diberi hukuman berupa eksekusi langsung di depan publik. "Itu semua bohong," ucap si wanita terhukum itu. Dengan sisa hidup yang bisa dibilang tinggal sejengkal lagi, ia berteriak kepada siapapun yang mendengar bahwa mereka harus mendengarkannya, bahwa dirinya bukanlah seseorang yang menyimpang. Tapi teriakannya tidaklah berguna, karena sedetik kemudian algojo itu memenggal lehernya tanpa ampun. Semua orang menyaksikannya. Mereka terdiam dalam ketakutan seolah khawatir mereka bisa saja orang selanjutnya yang akan dipenggal. Sang juri pun pergi menaiki tangga ke sebuah tenda. Ia menghadap ke seorang tuan dengan tunduk sambil berkata bahwa eksekusi telah rampung dilaksanakan. Namun, ini adalah kelima kalinya dalam bulan ini, ucapnya dengan nada penuh ketakutan. Ia pun melanjutkan perkataannya dan mencoba merasionalkan tentang apakah tindakan eksekusi yang gencar ini terlalu berlebihan untuk dilakukan. Ia juga berkata, apabila hal tersebut terjadi terus-menerus, apakah Yang Mulia Tertinggi akan ikut campur nantinya? Sambil meminum anggur yang ada di gelasnya, ia menjawab bahwa dirinya tidak peduli. Ia menyuruh agar tangkap siapapun yang terlihat mencurigakan sebagai orang yang menyimpang. Si tuan itu bukanlah penggambaran seorang raja yang jika dalam lukisan terlihat tampan dan berwibawa. Sebaliknya, ia adalah seseorang yang buruk rupa, botak, tubuhnya gendut, dan tidak mempunyai leher karena saking berisinya. Ia lalu melanjutkan perkataannya bahwa eksekusi itu sudah merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, bahwa telah menjadi tugas yang sangat mulia untuk melindungi kerajaannya dari bahaya orang-orang yang menyimpang. Sekedar info, menyimpang di sini bisa berarti para penyembah setan atau para dukun dan hal-hal yang berbau sihir. Kita lanjut ke cerita. Ia merasa bahwa tugasnya dalam menjaga kedamaian agar tetap terjadi adalah bagian dari keinginannya dan sudah menjadi kepuasan tersendiri. Maka tidak akan dibiarkan siapapun yang merusak keputusannya. Di sisi lain, para penonton kini sedang dalam mode tegang, tidak beranjak sedikit pun apabila belum ada perintah untuk bubar. Tiba-tiba dilemparlah kepala si wanita yang dituduh sebagai orang yang menyimpang itu dan mendarat tepat ke kaki Guts. Ia pun memungutnya seakan-akan sedang memungut kerikil di sepatu. Guts menatap lekat ke arah kepala itu. Kepala yang sudah terpahat penuh kengerian saat sebelum dipenggal. Namun, Guts menyadari ada sesuatu yang aneh. Kemudian kesunyian terpecah ketika ada suara anak kecil yang berteriak ke arah Guts karena menyadari bahwa Guts tengah memegang kepala saudarinya. Namun ia ditahan oleh penjaga dan didorong sampai tersungkur ke tanah berbatu. Lalu si penjaga itu berkata bahwa siapapun yang merasa bersimpati kepada para orang-orang yang menyimpang akan dihukum kendatipun itu anak-anak. Si penjaga lalu memvonis bahwa anak itu akan masuk ke penjara bawah tanah. Seketika saja semua orang tua menjaga anak mereka baik-baik dan tidak satu pun gerakan dibuat karena khawatir dianggap bersimpati. Yang lainnya menunduk lesu, tapi ini tidak berlaku bagi Guts. Ia hanya mendelik merendahkan. Ketika si penjaga mendekat ke arahnya, suasana menjadi tambah mencekam. Ia lalu berkata kepada Guts agar mau menyerahkan kepala itu. Wajah mereka berdua kini saling mendekat, dan hal ini menjadi kepuasan tersendiri bagi Guts. Sedetik kemudian, ia pun meludah ke arahnya. Ia pun terkejut. Begitu pula siapapun yang melihat adegan yang sangat merendahkan itu. Sesaat kemudian, si penjaga panik karena menyadari bahwa Guts tengah berancang-ancang dengan tangan kanannya. Pandangannya pun menajam ke arah atas. Kepala itu kini terlempar ke arah tenda tempat si tuan buruk rupa tadi. Ia pun sadar ada benda tengah meluncur ke arahnya. Lalu ditangkaplah kepala itu dengan satu genggaman. Di sisi lain, si Pak Tua kelihatan kaget melihatnya, sedangkan si tuan menanggapinya dengan biasa saja. Bersamaan dengan itu, di bawah keadaan jadi runyam. Si pengawal berniat menebaskan tombaknya ke arah Guts, tapi itu tidaklah berguna karena Guts telah lebih dulu melihat semua ini dengan instingnya. Segera saja tangan besi Guts ditinjunya ke arah wajah pengawal tersebut.
Seketika, ia pun jatuh bertekuk lutut dan Guts sama sekali tidak menganggap bahwa Kroco ini adalah lawan yang sepadan. Kembali ke si tuan buruk rupa, ia baru menyadari sesuatu. Ketika digeser rambut-rambut yang menutupi dahi kepala itu, tampaklah tanda The Brand yang sama tertera di leher Guts. Ia pun langsung menyadarinya seketika. Dan dari kejauhan, Guts berdiri seolah menunggu jawaban. Apa selanjutnya? Itulah sekiranya suasana yang terjadi saat ini. Tatapan yang disembunyikan di balik kelopak matanya menyeratkan tekad yang sudah diputuskan. Dari kejauhan, si Pak Tua dengan wajah cemas bertanya siapa sosok itu sebenarnya. Di sisi lain, tangan berbaut perban perlahan diangkat, memperlihatkan dua jari yang ditunjukkan ke arah mereka. Selanjutnya, Guts menekan tanda kutukan itu dan mengolesnya dengan darah segar dari pengawal tadi. Lalu menyeretnya sampai ke bagian tengah leher. Si tuan buruk rupa pun terperangah, matanya membulat oleh keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Kemudian sebuah senyum tipis terbentuk di wajah Guts yang lebih menyerupai ejekan daripada keramahan. Langkahnya kemudian diayunkan perlahan ke depan. Jubah hitamnya berkibar keras oleh angin, menciptakan kesan bahwa kegelapan ikut bergerak bersamanya, mengikuti kemanapun ia melangkah. Dari atas panggung, suara keras si tua terdengar memerintahkan agar orang-orang segera mengejar sosok yang baru saja muncul. Ketidaktegasan pasukan di bawahnya membuat amarahnya semakin memuncak. Ia terus menatap ke arah sosok misterius itu dengan wajah kaget. Pertanyaan terlontar dengan nada tidak percaya, seolah keberadaan orang itu sendiri sudah mengguncang keyakinannya. Lalu tiba-tiba nama pendekar hitam disebut dengan nada rendah dan waspada. Sosok yang selama ini hanya terdengar lewat desas-desus akhirnya benar-benar terlihat di depan mata mereka. Si tuan buruk rupa itu menyadari dengan senyum licik di wajahnya bahwa Guts sedang mendeklarasikan perang kepadanya. Lalu ia pun berdiri sambil mengangkat kepala wanita itu. Senyum keji terbentuk di wajahnya, sementara aroma darah segar seolah ikut merayap di udara. Kepala itu dipertontonkan dengan bangga, seolah tindakan tersebut menjadi bentuk tantangan terhadap perang yang akan segera dimulai. Tangannya bergetar hebat sesaat setelah menekan kepala itu. Ini bukan karena takut, tapi lebih ke betapa senangnya dirinya, sehingga tak sadar kepala itu ditekan begitu dahsyat. Dalam sekejap, wajah itu berubah menjadi hancur. Matanya keluar, lidah terjulur, dan cairan darah menyembur dari lubang mata. Dari kejauhan, si Pak Tua menatap pemandangan itu dengan keterkejutan yang tak mampu disembunyikan. Tubuhnya kaku, seolah tak percaya pada apa yang baru saja disaksikan. Sementara itu, dari atas singgasananya, ia tertawa terbahak-bahak. Kepala perempuan itu kini tergeletak di lantai, darah menetes membentuk genangan di bawah kakinya. Di jalan sempit yang ramai, seseorang tengah berdiam memperhatikan di antara kerumunan. Dari balik tudungnya, wajah disembunyikan sepenuhnya. Tak ada suara yang keluar selain napas berat yang ditahan. Perlahan, langkah kaki itu dibawa menuju gang yang lebih gelap. Bayangan tubuhnya melebur dengan tembok batu yang lembab. Di sisi lain, Guts berlari menembus lengkungan batu. Jubahnya berkibar di udara malam. Tatapan tajam dari balik bahu dilemparkan ke belakang. Kewaspadaan tak pernah dilepaskan, bahkan sekejap pun. Guts terus berlari menyusuri lorong sempit berbatu. Langkahnya diarahkan lurus ke depan tanpa ragu guna menjauh dari kejaran pasukan dari kerajaan. Kepalanya kemudian terangkat sedikit ketika menyadari bahwa ia berlari ke arah yang salah. Jalan buntu di depan sudah menanti. Ia menghentikan langkahnya dan menoleh perlahan ke arah gang lain yang terbuka di hadapannya. Di ujung jalan itu, beberapa siluet berbaju zirah sedang menanti dan membuat udara terasa lebih berat. Ketika langkah-langkah berat para prajurit itu semakin dekat, kekecewaan halus terlihat pada ekspresi fasibnya, seolah kehadiran mereka baru saja memutus ketenangannya yang singkat. Barisan kesatria berjirah tampak sedang mengangkat pedang mereka secara serempak. Gerakan logam terangkat itu menghasilkan kesan bahwa kesiagaan penuh sedang diberlakukan terhadap sosok di depan mereka. Wajah-wajah tertutup helm itu terlihat sedang menatap lurus tanpa goyah, seolah penilaian dingin sedang diarahkan pada target yang sudah ditentukan. Tidak ada keraguan yang ditunjukkan oleh barisan tersebut. Sedangkan Guts terlihat hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Sebuah jeda hening ditunjukkan olehnya, menunjukkan ketidakpedulian terhadap ancaman yang tengah diarahkan kepadanya. Lalu kalimat pengumuman tentang penahanan dirinya karena dianggap bersekongkol dengan para pengaruh sesat sedang disampaikan oleh salah satu pemimpin barisan itu. Tuduhan tersebut diarahkan kepada Guts sebagai alasan resmi untuk penangkapannya.
Peringatan bahwa perlawanan akan membuat nyawanya direnyapkan juga sedang disampaikan oleh salah satu kesatria itu. Tatapan tajam dari balik helm sedang diarahkan kepadanya sebagai bentuk tekanan. Barisan kesatria lainnya terlihat sedang mengangkat senjata secara serempak. Kesiagaan penuh sedang diberlakukan untuk mengurung gerakannya. Beberapa langkah maju dari para kesatria tampak sedang dilakukan, menunjukkan bahwa jarak antara mereka dan dirinya sedang dipersempit dengan sengaja. Dua kesatria di depannya terlihat sedang mendekat sambil menodongkan pedang. Gerakan mereka menandakan bahwa penahanan paksa sedang bersiap untuk dilakukan. Sosok Guts terlihat menundukkan kepala sedikit, seolah sebuah penilaian dingin sedang dilakukan terhadap ancaman di sekelilingnya tanpa adanya reaksi langsung. Tatapan salah satu kesatria tampak sedang diarahkan kepadanya dan dari jarak sangat dekat, menunjukkan bahwa pengawasan ketat sedang difokuskan hanya pada Guts. Saat kemudian, Guts menunjukkan bahwa keputusan untuk menyerang sudah diambil tanpa ragu. Begitu cepatnya ia memegang pedang itu, menandakan bahwa serangan besar sedang dipersiapkan dengan kekuatan penuh. Salah satu kesatria tampak sedang terpaku dalam keterkejutan, tidak mampu bereaksi cepat terhadap apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Seolah sedang berada di modus skakmat, tebasan pedang Guts terlihat sedang menghempas dua kesatria sekaligus, membuat tubuh berzirah mereka terbelah dan semburan darah terpancar deras dari luka yang tercipta. Para kesatria lain yang melihatnya tampak sedang terpaku dalam kejutan dan tidak bergerak karena terkejut oleh kedahsyatan serangan itu. Tidak pernah mereka melihat serangan secepat dan sebrutal itu. Kepala dan kemaluan tampak sejajar dan usus-ususnya terburai keluar dari perutnya. Bagi mereka yang melihatnya, Guts tampak seperti iblis. Dan berikutnya, Guts sedang menatap dengan dingin dan penuh konsentrasi, menunjukkan bahwa fokusnya tetap tertuju pada pertarungan tanpa ada ruang bagi keraguan atau rasa takut. Guts berdiri dengan perkasa, bukan dalam artian heroik seperti kebanyakan cerita pahlawan, tapi lebih ke ganas dan menyeramkan. Para kesatria yang mengepungnya takjub dengan pedang itu. Terlalu besar jika disebut pedang, masif, tebal, berat dan terlihat kasar seperti besi mentah yang belum jadi. Itulah deskripsi mereka tentang pedang milik Guts. Mereka kebingungan dan bertanya-tanya karena tidak mengetahui ada model pedang semacam itu. Salah satu dari mereka kembali ke alam bawah sadar. Ia memerintah agar jangan berdiam diri saja dan segera serang orang yang ada di hadapannya. Dalam perkataan, mungkin mudah menyebut dan menyuruh untuk menyerang Guts, tapi itu tidak berlaku baginya. Guts dengan gampang mengayunkan pedangnya lagi, dan prajurit yang paling depan terkena sabetan itu sampai-sampai ia terbelah menjadi dua. Ia terlempar dan tersungkur ke tanah tak bernyawa. Sedangkan prajurit lain yang sebenarnya enggan menerima nasib yang serupa malah terdiam karena saking ketakutannya. Alhasil, ia pun tidak dalam posisi bertahan dan lanjut menjadi korban Guts selanjutnya dengan tubuh yang terbagi dua. Tak berhenti sampai situ, Guts pun melanjutkan dengan membelah prajurit lainnya juga. Ada yang kembali terbagi dua dengan usus-ususnya terburai menjijikkan di tanah. Dan ada juga yang oleh Guts hanya dibelah kepalanya. Matanya terlempar dan ia berteriak dalam upaya terakhir merasakan rasa sakitnya. Tak ada yang bisa selamat dari Guts, sekalipun ia sudah seperti tikus yang terpojok, tapi pengalaman bertarungnya 100 tahun lebih maju ketimbang para prajurit-prajurit kroco ini. Ketakutan dan kepanikan tergambar pada prajurit lain yang menyaksikan rekan mereka hancur dalam sekejap. Mereka mengakui bahwa pedang Guts mampu membelah zirah seolah tidak berarti. Seruan ketidakpercayaan dan kepanikan terdengar dari mulut mereka, menunjukkan betapa ngerinya menghadapi serangan itu. Guts terlihat sedang menyerbu ke tengah formasi musuh, sementara para prajurit yang berada di belakang tampak semakin panik dan bersiap menembakkan panah silang untuk menghentikannya. Mereka tengah berada di atas balkon, sedang terlihat mengokang dan membidikkan crossbow mereka ke arah Guts. Gerakan tangan mereka cepat dan terkoordinasi, menunjukkan usaha mereka untuk memberikan tembakan tepat waktu. Salah satu penembak crossbow diperlihatkan menampilkan senyum tipis penuh keyakinan saat membidik, seolah ia yakin bahwa tembakannya akan mengakhiri perlawanan Guts. Tiba-tiba, Pyuk memperingatkan Guts, "Di atasmu," sehingga ia pun menoleh ke belakang walau sebenarnya sudah hampir terlambat. Untung saja, Pyuk mempunyai kemampuan yang berguna untuk situasi seperti ini. Dengan cepat, ia meliuk ke arah dua prajurit itu, dan Pyuk mengeluarkan cahaya dari tubuhnya yang menyebabkan pandangan mereka teralihkan. Serta posisi tangannya sudah tidak digunakan lagi untuk menembak, melainkan untuk menutup matanya dari rasa perih dan silau. Sehingga ini menjadi kesempatan Guts untuk membereskan kedua pemegang crossbow itu.
Ayunan kuat ke arah potongan kayu dilepaskan dengan begitu keras, menyebabkan tower itu luluh lantah dalam sekejap dan menjatuhkan mereka dalam rasa malu, tersungkur di bawah kaki Guts. Pyuk pun datang menghampiri Guts dan berkata bahwa dirinya telah menyelamatkan Guts. Tapi Guts merasa terganggu dengan ucapan itu dan mempertanyakan kenapa makhluk kecil itu masih berada di sekitarnya. Pyuk lalu menjawab, "Kelihatannya kau berhutang kepadaku." Namun tiba-tiba sesosok prajurit berusaha menangkap Pyuk dengan kedua tangannya dalam diam. Tanpa sadar, Pyuk pun tertangkap dengan begitu mudahnya. Ia menggeliat sambil menjerit-jerit karena merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Sedetik kemudian, tangan yang menangkap Pyuk itu terpotong dari lengannya. Pyuk bebas, dan Guts berkata bahwa ini adalah bayaran agar kita semua impas. Akan tetapi, Pyuk tidak bersyukur. Ia masih mengeluh karena Guts telah melakukan penyelamatan, tapi dengan cara yang sangat kejam. Sesaat kemudian, muncullah sosok baru yang kedatangannya membuat Pyuk tersentak kaget oleh hempasan langkahnya. Seketika, Guts menyadari akan hal itu. Ia pun segera menoleh ke belakang, dan tampaklah sosok yang oleh para prajurit lain disoraki sebagai kapten bernama Zondark. Zondark mempunyai tubuh raksasa dan dilengkapi zirah yang semakin membuatnya tambah besar. Dari balik helm diucapkan sindiran bahwa pedang besar yang dibawa Guts cukup mengesankan untuk seseorang sekecil dirinya. Guts hanya menatap diam, tak menjawab sepatah kata pun. Wajahnya datar, seolah tak tergoyahkan oleh ejekan di hadapannya. Dari bawah, Pyuk menatap keduanya dengan mata membulat. Ia terperanjat oleh ukuran tubuh sang lawan yang begitu besar dan bergumam pelan bahwa sosok itu benar-benar raksasa. Prajurit raksasa itu melangkah maju, memanggul palu perangnya sambil menantang. Ia berkata ingin melihat seberapa kuat pedang lawannya mampu bertahan. Palu besar tersebut lantas diangkat dengan kekuatan besarnya, sedangkan Guts menatap lawan dengan fokus penuh. Tubuhnya bersiap untuk menyambut serangan itu. Terdengarlah suara yang begitu memekakan telinga. Clash antara pedang Guts dan palu itu menggema begitu jauh. Guts sendiri tidak mampu menahan massa yang sangat berat dari palu yang dipukulkan oleh pria berpostur raksasa itu. Palu perang itu menghantam keras ke tanah, menciptakan gelombang debu dan retakan di sekitarnya. Batu-batu berterbangan, tanah bergetar hebat di bawah kaki Guts. Dari jauh, para prajurit menatap kaget, sementara Pyuk menjerit ketakutan dan terlempar ke udara karena guncangan serangan itu. Selanjutnya, Zondark mengayunkan palu perangnya lebar-lebar, hantamannya mengenai prajurit yang berada di pihaknya. Tidak ada waktu yang tepat untuk menghindari serangannya, karena saking cepatnya salah seorang dari mereka terkena ujung lancip palu itu. Keduanya kini berhadapan sambil memegang kedua senjatanya kuat-kuat. Tidak ada ampun sama sekali bagi Zondark, sekalipun itu menewaskan para prajurit-prajuritnya. Guts hanya bisa terdiam, membiarkan lawannya mengamuk sementara dirinya tengah menganalisis kemana pedang itu diarahkan dan bagaimana cara mengalahkannya. Bersamaan dengan itu, palu Zondark siap meluncur menghantam Guts. Namun, Guts kembali berhasil menghindarinya dengan mudah. Seandainya Guts adalah seorang pemula, maka ia mungkin akan hancur lebur sebagaimana tembok yang ada di belakangnya. Tembok itu langsung berlubang lebar, sedangkan Guts masih dengan ekspresi wajah datarnya sama sekali tidak takut dengan apa yang selama ini Zondark lakukan. Tapi dalam pikiran Zondark, Guts sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Itulah yang dirasakan juga oleh para prajuritnya. Dalam pandangan orang biasa, Guts seharusnya akan kalah. Begitupun dalam pikiran Pyuk. Dengan bangganya, Zondark berkata bahwa senjata itu bukan soal ukuran, tapi tentang siapa yang memakainya. Jika tidak becus, maka senjata tidak lebih dari sekadar hiasan. Namun, Guts tidak menyetujui dengan statement itu. Sedari tadi, Guts memang sedang menunggu momentum, maka dilepaskanlah ayunan pedangnya. Supaya sejajar dengan detik di mana palu itu akan menghantam ke bawah. Maka bertemulah antara ujung lancip palu tersebut dengan bagian pedang Guts yang paling tebal dan paling keras. Sehingga hasil kemenangan adu senjata tersebut ada pada Guts. Senjata Zondark langsung jadi bengkok, penyok, dan hancur berkeping-keping. Sedangkan hembusan dari adu senjata itu bahkan menyebabkan helm pelindung Zondark terapung bagai bulu. Zondark tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Guts berhasil memanfaatkan kekuatan besar palu Zondark sebagai kelemahannya pula. Itulah yang menyebabkan Guts sedari tadi diam dan hanya memperhatikan. Jika Zondark saja kalah, maka bagaimana dengan nasib kita? Itulah yang terlintas dalam pikiran-pikiran para prajurit itu. Sedangkan Pyuk hanya bisa menggigit jari melihat bagaimana Guts bukan hanya bertarung dengan otot saja, tapi juga menggunakan otaknya.
Semua prajurit berseru serempak memanggil kaptennya yang kini tertunduk kalah penuh dengan rasa malu. Dan Guts semakin menambah rasa malu tersebut. Ia menginjak kepala besar milik Zondark dan menekannya sehingga Zondark pun merasa kesakitan. Guts hanya simpel berkata bahwa dirinya tidak setuju dengan statement Zondark tadi. Dan di bawah kaki Guts, Zondark meringis kesakitan bersamaan dengan darahnya yang terus mengalir keluar. Tak berhenti sampai di situ, Guts menendang Zondark sampai musuhnya itu terlempar dalam kehinaan. Darah pun semakin menyembur akibat tendangan itu. Di sisi lain, seseorang tengah menyaksikan semua ini dari balik jeruji terowongan got bawah tanah. Sosok itu, dia memperhatikan Guts yang sekarang sedang kembali dikepung oleh kroco-kroco. Pyuk tampak semakin khawatir. Ia memanggil Guts untuk menoleh ke arah lain. Di arah yang dituju itu, muncul selusin prajurit lain bersenjata lengkap sedang menuju ke arah Guts. Mungkin tidak masalah baginya, tapi terkadang fisik dan stamina tidak bisa dibohongi. Sampai akhirnya di tengah keadaan darurat itu muncul tiba-tiba dua bola yang jatuh di antara para prajurit itu. Sedetik kemudian bola itu pecah dan mengeluarkan asap tebal. Seketika asap itu mengerubungi mereka. Masing-masing pihak merasa terkejut dengan kedatangannya. Fokus mereka semua teralihkan. Begitu pula dengan Guts dan Pyuk. Lalu tiba-tiba ada suara yang memanggil Guts dari jeruji got bawah tanah, menyuruhnya untuk pergi ke arahnya dengan cepat. Sempat sesaat mereka ragu siapa yang dituju orang itu. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk berpikir lebih jauh lagi. Sehingga bersamaan dengan orang misterius itu berteriak agar cepat pergi dari tempat itu, Guts dan Pyuk akhirnya berlari ke arah sumber suara. Sedangkan Zondark di sisi lain yang masih berusaha melawan meskipun wajahnya hancur, begitu pula harga dirinya, memerintahkan pasukannya untuk jangan membiarkan Guts kabur dan kalau perlu langsung bunuh saja di tempat. Pencarian mungkin sedang berlangsung saat ini di kota tersebut. Namun Guts berhasil lolos, setidaknya untuk sementara waktu. Di saat ia melewati daerah yang sunyi ini, orang-orang di dalam rumah menilik curiga dari balik jendela dan lubang pintu mereka. Namun sedetik kemudian mereka segera menutupnya kembali. Pyuk yang melihat ini merasa bahwa perlakuan mereka sangat tidak ramah sekali. Lalu dijelaskanlah oleh si orang pendek ini bahwa mereka bisa bertingkah seperti itu dikarenakan orang-orang yang ada di sini selalu curiga, dan bahwa tidak akan ada seorang pun yang tahu kenapa atau siapa yang melaporkan apabila didapati ada yang mencurigakan. Orang-orang yang ada di sini bukan hanya takut terhadap orang asing, mereka juga takut kepada tetangga, teman, dan bahkan keluarga sekalipun. Bukanlah hantu atau iblis yang mereka khawatirkan, melainkan manusia itu sendirilah yang patut untuk mereka takutkan. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke tempat yang dituju oleh orang pendek itu. Mereka turun ke sebuah ruangan bawah tanah dan segera memasuki ruangan yang dipenuhi oleh berbagai jenis barang yang bernuansa sihir dan kegelapan. Ada tengkorak kepala sapi muda yang sejajar dengan kerangka suatu hewan yang lengkap anatominya. Ada toples-toples berisi berbagai jenis makhluk mulai dari katak, monyet, hingga bayi sekalipun. Tentu hal tersebut membuat Pyuk yang murni kaget ketakutan. Ia sempat mempertanyakan tempat apa ini, apakah tukang jagal atau ahli pengobatan dari timur, sebelum akhirnya menabrak satu toples di belakangnya. Pada saat ia menoleh ke belakang dengan hati-hati, Pyuk berhadapan langsung dengan peri dari jenisnya sendiri yang juga sudah diawetkan di dalam toples tersebut. Ia pun lemas dan pingsan seketika. Adapun Guts melihat koleksi-koleksi tersebut agak terpukau dan berkata bahwa seandainya ada seseorang yang mencurigai pria pendek ini, maka sudah dapat dipastikan ia akan kesusahan dalam menjelaskan semuanya. Namun pernyataan dari Guts itu tidak dibalas olehnya dalam beberapa detik keheningan. Lalu ia menjelaskan bahwa dirinya dulu pernah jadi seorang ahli pengobatan. Kemudian Guts pun bertanya curiga kenapa ia repot-repot untuk menolongnya. Orang pendek itu kemudian menjawab bahwa dirinya tertarik kepada Guts semenjak melihat aksinya di tempat pengeksekusian tadi. Dengan nada licik yang tidak sopan, ia pun melanjutkan dengan bertanya, apakah Guts punya dendam terhadap si tuan buruk rupa itu? Apakah balas dendamlah yang dicari? Mendengar itu, Guts hanya terdiam dan menendang perlahan penyangga si orang pendek. Dengan mudah, ia pun terjatuh tanpa perlawanan berarti. Dan Guts dengan nada merendahkan berkata, akulah seorang yang bertanya, bukan dirimu. Pyuk telah sadar dan melihat kurangnya rasa empati Guts terhadap orang pendek itu.
Sehingga ia pun berusaha bersikap ramah dan bertanya tentang keadaannya. Saat Pyuk membuka tudung yang menutupi wajahnya, seketika ia kembali terkejut namun tidak cukup untuk membuatnya pingsan. Kemudian si orang pendek itu bangkit bersusah payah sambil berkata bahwa dirinya tidak ingin melihat Guts tertangkap di pengepungan tadi. Kaki orang itu sudah tidak ada, tapi dendamnya masih menyala dan ingin agar Guts bisa membunuh si tuan buruk rupa. Wajah Guts pun seketika berubah pada saat melihat orang pendek itu. "Aku ingin kau memotong iblis itu sampai ke bagian paling kecil," ucapnya dengan nada yang penuh amarah. Inilah alasan kenapa ia memakai tudung. Ia punya wajah yang bahkan lebih buruk daripada si tuan buruk rupa. Kepalanya botak, matanya hilang, mulutnya robek dan hidungnya tercabut dari wajahnya. Siapapun yang melihatnya akan merasa jijik dan mungkin lebih baik menghindar sejauh-jauhnya daripada harus berdekatan dengan orang tersebut. Namun hal itu sudah terlambat bagi Guts dan Pyuk. Mereka sudah kadung terbawa ke rumah orang itu, sehingga mereka pun harus mendengarkan permintaan orang ini. Ia lalu berkata, dan dalam perkataannya terdapat kejujuran, bahwa seseorang telah mengutuk si tuan buruk rupa, dan orang atau sesuatu yang telah mengutuknya itu bukan manusia, melainkan iblis. Ia pun melanjutkan dengan amarah yang tertahan bahwa lihatlah dirinya. Dari kaki sampai wajah, mereka telah memotongnya sampai ke bagian terkecil dan memakannya. Mendengar itu, Guts terpaku membisu memperhatikan. Tapi dalam pandangan orang itu, yang mungkin punya trauma tidak dipercaya oleh masyarakat, lalu bertanya kepada Guts, apakah dirinya tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan. Dengan simpel, Guts menjawab bahwa ia mempercayainya. Bukan hanya itu, tapi ia juga mengetahui siapa makhluk atau iblis itu sebenarnya. Baru kali ini, ada yang sepemikiran dengannya. Orang pendek itu terkesima sebentar, dan kemudian terkikik pelan karena telah menemukan orang yang ia cari. Sehingga ia pun berbalik membelakangi Guts menuju ke sebuah hiasan tulang di dinding dan berkata akan menunjukkan sesuatu. Hiasan itu kemudian ditarik pelan olehnya dan terbukalah sebuah pintu rahasia menuju ke suatu tempat. Mereka pun berjalan dengan ditemani oleh cahaya seadanya dari obor. Di sisi lain, Pyuk mengeluh mengenai dirinya mempunyai firasat bahwa mereka akan bertemu dengan sesuatu yang buruk lagi. Setelah berjalan sedikit, akhirnya si orang pendek itu sampai ke tempat tujuan. Tempat itu lebih mirip sebagai ujung lorong yang buntu. Di hadapan mereka, terlihat sebuah meja kotak yang di atasnya terdapat wadah berisi benda berbentuk telur. Guts pun dibuat terkejut pada saat melihatnya. Keterkejutan ini bukanlah suatu hal yang biasa dalam diri Guts. Keterkejutan yang terjadi karena ia mengetahui benda apa tersebut. Benda berbentuk telur yang aneh dengan hidung, mata tertutup, serta mulut terkatup. Ini bukanlah benda biasa, pikir Guts. Telah terjadi sejarah kelam antara dirinya. Dengan ekspresi dipenuhi kebencian serta sedikit unsur ketakutan, Guts menyebut nama benda itu. Namanya adalah Behelit. Dan chapter 0,03 pun selesai sampai di sini.